Happy weekend. Kenapa sih kok kaget sih? Nggak ada. Kenapa? Ibram? Loh, Kok Rita Perlan ada 2? Iya. Kembaran Mami DP, Dewi Persik, Dewi Sanca. Dewi Sanca apa kabarnya sih dia tuh? Sehat. ya. Ngomongin sehat, semoga semuanya sehat ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman kita lagi pada sakit, kita doakan semoga Ya cepat. Allah, Emang cepat iya? sembuh, ya. Kan lu juga alhamdulillah. Alhamdulillah lu udah enggak, sehat. gue gak pernah Sehat ya? sakit. Gue Pak gak Karen pernah mah nggak sakit. sakit. Gak sakit tapi belum sembuh. Iya, Ya. mama aku juga lagi nggak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya mama ya. Kesinian dong, agak Ya, kesinian. lagi sakit biar apa tenang. mama kamu? Mama aku lagi kelayangan. Kelayangan, ya gimana gak kelayangan anaknya begini? Sehat-sehat ya buat itu ya. Sehat-sehat sobat Ambiar ya, pokoknya kita Ya, doakan. karena cuacanya juga lagi panas banget di luar tuh. Hari ini Jakarta cuacanya lagi luar biasa sekali. Pengep ya, sumuk ya. Iya. Kita bilangnya. Aku tuh nanti setelah syuting ini, aku langsung mau ke New York. Ngapain kakek beli lipstick dong, nitip ya, nitip. Karena aku mau nonton apa tuh bola ya, apa sih World Oh, Cup nonton ya? bola. World- Kelihatan belum sembuhnya kan? Ya. Orangnya tuh suka kebangetan gitu. Sobat Ambiar, tapi berbicara mengenai kesembuhan, kita berharap senior kami, seorang komedian yang begitu Ya. luar biasa, kita mendapatkan kabar bahwa Haji Bolot ini kemarin sempat masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kita berharap semoga diberikan percepatan dalam kesembuhannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar sang sahabat yang akan menceritakan bagaimana kondisi dari Bang Haji Bolot. Haji Bolot yang kabarnya masuk ICU ya. Masuk ICU yang Ya. kemarin. Masuk ICU. Makanya dari pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Bang Haji Mali Tongkol. Tongkol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Kelewatan nih Pak Haji. Sehat ya Pak Haji ya? Pak Haji, silakan. Haji, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Di tengah dulu Pak. Sehat ya? Pak Haji apa kabar? Pak Haji apa kabar? Sehat Pak Haji. Pak Haji Bolot, Mali Ya Tongkol. kan tapi temennya, sahabatnya. Emang kalau sahabatnya jadi gimana? Lagi sakit. Iya gimana Pak Haji, kita mau kan Pak Haji kemarin belum, kapan nengok Pak Haji Bolot? Bahasa nengok bahasa apa sih ya? Jenguk mas. Jenguk. Jenguk. Kalau nengok, Oh, iya, lihat gitu ya. Jenguknya kapan terakhir ngejenguk? Udah 2 kali sih. 2 kali. Ya kita harapkan biar cepat sehat, Amin. Amin. biar kerja lagi bareng-bareng kita gitu aja. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Haji juga sehat-sehat terus. Amin. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Makasih ya. Enggak. Ntar dulu belum. Kita terima kasih udah datang. Enggak gitu doang ngundangnya, mau pulang aja mau ngopi, buru-buru banget. Banget. Iya. Nah kalau sekarang boleh silakan. Kita mau kasih lihat ya buat sahabat Ambiar kondisi dari Pak Haji Bolot seperti apa ini. Ini dia. Mohon maaf sebelumnya mau nanya. Duduknya jauhan sama yang sebelah sana kenapa? Lu apa gimana? Pak Haji malah mau dekatnya aku. Dekat cewek anget. Pak Haji dapat Kalau iya. kabar pertama kali dari Pak Haji Bolot tuh gimana ceritanya tuh? Dari supirnya. Supir. Supirnya Haji Bolot. Gitu. Kapan ngabarinnya? Ya gue juga lupa ya kabarnya. Pokoknya Sekitar berapa bulan lalu kali ya Pak Haji? Pak Haji Bolot dirawat di rumah sakit Fatmawati gitu cerita. Saya belum yakin gitu kan. Akhirnya telepon ke bininya, bener, ya udah kita datang ke sana. Ya namanya teman segalang segulung kan begitu. Tapi mudah-mudahan si Bolotnya sakit, gue jangan gitu. Ya, amin sama-sama sehat lah. Ya. Tapi sebelum supirnya ngasih tahu tuh emang kondisinya Pak Haji Bolot yang Pak Haji tahu tuh seperti apa? Maksudnya? Sebelum masuk rumah sakit tuh biasanya fisiknya kayak gimana? Sering ketemu, sehat, walafiat, tidak punya penyakit apa-apa. Mungkin secara mendadak langsung masuk ke rumah sakit, saya kaget gitu. Bercanda aja lu, serius. Lihat di HP, bener. Ya udah kita datang ke Oh, sana. jadi sebelumnya mah nggak pernah ada keluhan apa-apa. Nggak ada. Sehat walafiat ya. Ya. Orangnya emang jarang sakit. Iya, sekalian sakit jadi khawatir ya, nggak percaya Gitu. ya Pak Haji. Datanglah ke rumah sakit. Datang. Saat itu sudah masuk ICU. Udah. Udah masuk ICU ya. Udah Tapi masuk waktu ICU. Saya datang tuh belum dikasih masuk dulu. Karena masih pakai selang gitu kan. Iya. Akhirnya lama-kelamaan ya kita ya namanya teman segalang segulung gimana gitu. Ini Pak Haji Mali ya?
Kata susternya, iya. Melihat Pak Haji Bolot. Lah iya mau ngapain emang? Akhirnya masuk ke dalam. Ya udah pelukan dah segala macam gitu ya. Doa kita sebagai teman-teman biar cepet sehat. Amin. Dia punya kerjaan lagi gitu. Amin, amin, amin. Udah ya, makasih Pak ya. Haji. Jangan buru banget. Mana sih tapi rapot Dianya males ngobrol. Udah pengen Udah pulang. kali. Jangan dulu dong. Ya, namanya diundang kan kita pengen. Pak Haji kita mau lihat artikel yang satu ini ya. Coba kita mau bacain dulu. Bang Karen mau bacain Bang. Disebut kena serangan jantung, Haji Bolot ternyata sudah dirawat selama 2 minggu. Emang serangan Oh, sudah jantung 2. Pak Haji dengar kabarnya? Katanya seperti itu. Tapi ya mau nggak mau kita sebagai teman akrab, mau nggak mau kita datang ke sana. Iya. Jenguklah dia. Masih bisa bicara gitu, cuman bicaranya kurang jelas. Ya saya bilang cuman doa kita biar cepat sehat, biar kita syuting lagi gitu. Keluarga sempat kasih tahu nggak sebenarnya tuh karena apa aja? Serangan jantung terus apa? Karena apa gitu? Kurang tahu dah kalau itu mah, cuman dibilangnya Bolot sakit, ya udah kita datang ke rumah sakit. Oh, Ternyata jadi bener ada. nggak tahu detailnya seperti apa, serangan jantungnya kapan. Nggak tahu masalahnya kita kan bukan dokter. Iya benar. Iya, Pak. Benar dong Ibra. Juga sih kondisinya. Tawa dong, tawa. Pak Haji Mali, tapi Pak Haji Bolot tuh usianya tuh 80 lebih kan ya? Mungkin sekitar itu. Iya, karena kayak kalau nggak salah 82 tahun. Bahasa gue sekitar itu. Iya, Kenapa bisa tahu umurnya 82? karena ini kan best friend ini kan kalau nggak salah selisih usianya 10 tahunan ya. Pak Haji Mali 17. Saya baru 14. Tuh, kan? 14. Masih 14. Sisanya. Lebih dari itu dong. Jangan gitu. Beda berapa usia, berapa tahun Pak Haji Mali? Wah kalau dihitung usia mah mungkin kita juga nggak sampai ke situ. Umur dia berapa, umur saya berapa. Pokoknya kita ketemunya di panggung main udah gitu. Oh Gitu ya. Iya udah ini. Kemarin kondisinya 80 loh Pak Haji Bolot. ya memang ngobrol belum bisa maksimal ya, tapi kondisi yang bisa dilihat sebagai seorang sahabat tuh ngelihatnya gitu. Tapi yang ngomong begini nggak apa-apa kan? Gak apa-apa loh. Santai aja. Nanti tidur. Ya namanya itu sambil dipijitin apa? Mau Pak Haji? Gimana kondisinya tuh kemarin? Iya. Gimana? Boleh bayaran buat gua. Gimana Pak Haji kondisinya tuh kemarin gimana? Iya, jangan gini nggak sih diajak bercanda juga sama Pak Haji? Ya namanya orang sakit gimana aja bicaranya ya. Pada intinya kita datang ngelongkok temen gitu aja dah. Dia cepet sehat tapi dalam hati aja. Iya. Berarti memang komunikasi nggak bisa, belum maksimal. Belum bisa. Kita mau kasih lihat kondisi dari Haji Bolot kemarin saat dijenguk di rumah sakit. Udah ya. Belum ya? Tapi masih menggerakkan tangannya ya. Ya masih merespon ya lewat Masih gerakan respon tangan ya. banget. Kita sebagai teman terbaik katakanlah harapan kita biar cepat sehat, biar bisa kerjasama seperti ini. Iya, amin. Ngelihat teman sendiri, sahabat sendiri yang biasa Ngobrol kerja banget. bareng, berjuang bersama dalam keadaan seperti itu, Pak Haji ngeliatnya gimana Pak? Ya sedih lah. Soalnya belum ketemu lawan yang budak seperti itu gitu. Iya. Kalau yang nggak budak sih banyak, ini kagak. Tapi waktu kan sering kerja bareng berpuluh-puluh tahun sama Pak Haji Mali, Pak Haji Bolot tuh tipikal yang suka curhat nggak sih kayak aku punya sakit ini nih, aku ngalamin ini. Nggak gitu. pernah. Nggak pernah ya. Jadi makanya Pak Haji Mali nggak tahu ya Pak Haji Nggak Bolot tahu, sakit nggak ya? tahu dia sakit. Jadi nggak pernah ngeluh sama sekali. Saya ingat saya nggak pernah. Sakit-sakit biasa mah kalau orang Betawi kan dirasain aja. Ya udah Kalau terus masih ingat sama dilawan. kerja, terus kerja gitu. Mau minum dulu apa enggak Pak Haji? Enggak usah. Minum dulu. Airnya nggak Kemarin ada. Pak Haji datang sana sama siapa? Pak Haji kemarin jenguknya Sama siapa? teman-teman. Ya sama istri sama anak lah. Istri sama anak. Oh oke. Ya kita sebagai sahabat selama ini ya perlu kita jenguk teman yang lagi sakit. Iya. Kewajiban lah ya. Tapi memang pentingnya juga untuk sering medical check up ya, supaya mengetahui lebih awal, lebih dini kondisi. Karena kan kebanyakan kayak Pak Haji Bolot mungkin tipikalnya mungkin kayak Pak Haji Mali ini cuek gitu dengan kesehatan ya. Dilawan, nggak dirasa gitu. Betawi kebanyakan begitu. Sakit apa nih puyeng, kalah ntar juga baik gitu. Juga hilang sendiri. Kalau udah ambruk baru ke rumah sakit. Nah, Biasanya itu tuh. gitu. Ya nggak apa-apa, ini jadi pelajaran juga buat semuanya lah, buat kita-kita ya. Ini buat Perlan juga. Kalau udah mulai juga. kerasa,
periksa lu. Ya. Jangan nunggu ambruk baru lu. Iya. Segala macem. Harus Ya. sehat itu apalagi pemain keyboard. Kalau malam suka gini-gini dia tuh. Bawa-bawa terus ya. Iya. Ngeri banget. Periksa, mesti Main periksa. keyboard kalau suka gini. Iya gini-gini. Sakitnya ayan. Jangan dong apa Bercanda. Pak Haji, kita mau minta klarifikasi dari seorang Haji Iya. Malik. Kita mau kasih lihat ya. Alami Haji. sakit jantung, Haji Bolot sampai harus lakukan cuci darah. Sakit jantung tapi kecuci darah. Cuci Betul, darah tuh sampai- ginjal. Biasanya ginjal ya. Ginjal. Sampai ke Berarti ginjal. mungkin udah komplikasi atau jadi Mungkin penyakit bolot sekarang jadi kompleks Komplikasi. kompleks, Kompi. Udah kata lu terserah lah. komplikasi itu ya. Ya kita sebagai teman akrab sama dia biar cepat sehat, biar cepat Amin. pulang ke Iya. kampungnya. Dari tadi juga udah ngomong gitu. Ini udah 4 kali. Tadi udah ngomong gitu. Biar banyak kan biar penonton tahu. Iya benar. Iya, ya. benar. Soalnya Tapi kalau itu cowok tuh love language-nya itu nggak Betul. bisa so sweet kan. Betul. Pertemanan Pak Haji kan berpuluh-puluh tahun tuh temenan laki gitu. Lebih action. Jadi Iya. datang gue jenguk gitu. Cuman kalau cuci darah itu kan maksudnya ini bukan Ginjal. yang instan ya. Iya betul. Apalagi kalau ginjal. Kalau Itu sudah akumulasi berkali-kali, panjang ya. Iya benar. Apakah cuci darahnya ini dilakukan sebelum masuk ke rumah sakit karena serangan jantung? Apa udah dari sebelumnya yang Sepengetahuan Pak Haji tahu? Malik. Soalnya gue bukan dokter jadi nggak tahu. Iya itu juga udah ngomong. Ya udah. Berarti ya udah gue nggak usah ngomong Jadi lagi. Pak Haji kurang lebihnya nggak tahu sebelumnya ya karena Masalah memang cuci darah. cuci darah nggak tahu pasti. Tapi sempat ketemu sama keluarganya di sana nggak, Pak? Ketemu Ketemu ya. sama anak istrinya. Saya bilang ya bantu doa aja biar bapak lu cepat sehat. Iya. Biar kerjasama lagi sama gue di sini gitu. Sekarang kok udah keluar dari ICU? Aku belum lihat lagi dah. Aku ngomongnya aku. Dia tuh lucu Manis banget. sekali bilangnya. Haji. Ya pelawak Haji. boleh aja. Dia yang ngomong, dia yang Dia malu. ngomong dia sendiri. Belum ya. tahu lagi, belum jenguk lagi. Oh jadi Pak belum Haji. belum ada kabar juga dari drivernya Belum. masih di ICU atau udah keluar dari Ya, ICU? Pak Haji. Ya kita saya semua harapan teman-teman di sini maupun di rumah biar cepat sehat pulang lagi. Amin. Nah, udah Udah 5 kali Itu kayaknya udah ngomong kita lebih. itu. Kan yang baru dengar lo doang, yang nonton belum denger. Gak denger ya? denger ya, Mohon tadi maaf, juga. kan yang bolot mah cuma Pak Haji Bolot. Pak Haji, lain mah denger. Pak Haji Mali waktu ketemu sama keluarga ngobrol apa? Ya ngobrol apa, nggak ngobrol apa-apa. Orang begitu masuk rumah sakit ngeliat dia langsung aja udah. Ya jadi mungkin langsung doain, ngobrol sedikit ya Pak Haji. Ya lu mah nggak paham, lu nggak pernah jenguk orang sakit ya, orang sakit mah kan langsung masuk Iya ya. kan siapa Tadi tahu kan ngobrol. bilang. Berarti belum pernah sakit dia nih. Ya, coy. Dia mah nggak sakit, cuman belum sembuh. Yang ngomong lebih parah loh Pak. Pak Haji, waktu ketemu sama keluarga di sana, yang datang Pak Haji Mali aja atau teman-teman artis yang lain? Tadi udah nanya kan? Teman-teman artis yang lain, yang lain. Pas barengan Teman Pak main, teman apa? Barengan saya nggak ada, cuma saya sendiri. Barengan waktu itu Pak Haji aja. Sama istrinya sama anaknya udah dibilang tadi. Sama istri sama anak kan tadi Pak Haji Udah, lu ya budek sih. Tapi nih Pak Haji. Udah gue gak usah nanya dah. Pak Haji, aku kan kerja sama beliau-beliau ini senior-senior ini tuh udah banyak program yang kerja bareng aku nih. Maksudnya apa, lu mau sambung apa gimana ya Kak? Enggak, aku sering menyaksikan Iya. dua kakak senior aku ini tuh kan makanannya itu yang penting ngopi. Nah aku mau tanya, kalau Pak Haji Mali tahu nggak? Mungkin Pak Haji Bolot tuh makanannya tuh tipikalnya kan suka kadang apa aja dimakan ya? Kambing, Makannya masih dijaga suka nggak? kambing. Apa maksudnya apa? Jadi makan Kayak- tuh apa maksudnya? kayak- Apa maksudnya? Maksudnya Makanannya makanan. Pelet, apa barangan segala banget macam. gak? Iya salah sih nanya gitu ya. Berjalan kali. Nah, tapi kita lihat dulu yang satu ini ya. Makanannya. Ini ngomongin soal makanan, kita mau lihat yang satu ini nanti Iya. Pak Haji boleh klarifikasi tentang Iya. makanan soalnya. Tuh itu maksud aku Pak Ada Haji. pantangannya katanya. Gak ada pantangan, jadi makan tuh masih kayak pisang goreng, gorengan, Jeroan, Kambing. kambing. Setahu saya dia nggak ada pantangan apa-apa sih. Apa aja kalau yang terenak dimakan, dimakan. Dia sama makan. dia. Termasuk saya. Oh. Nggak ada pantangan juga. Nggak ada kalau kambing hidup, nggak. Lawak dikit lah. Haji Mali juga sama, nggak jeroan tetap dimakan. Goreng-gorengan Gorengan tetap semua dimakan. dimakan tuh Pak Haji Mali.
Gorengan seperti pisang, kalau gorengannya enggak. Iya benar sih. Pisangnya maksudnya pisangnya itu. Namanya bukan pisang goreng, pisang rebus dong. Pisang Atau rebus mentah. iya, pisang goreng ya hayu. Kalau gorengannya enggak. Iya sih. Ayo, mati adegan kan. Gorengannya maksudnya kayak- penggorengannya yang kagak dimakan. Iya Oh, pisang. penggorengannya. Kirain makan juga penggorengannya Pak Haji. Pak Haji Mali ada pantangan kalau jeroan juga semua Iya. disikat. Semua aja disikat aja. Sate kambing, semua lemak segala macam. Kalau pantangan sih enggak, tapi yang enggak pernah makan. Sama aja dong. Lain. Lah, bedanya apa? Kalau pantangan nggak boleh kan? Pantangan enggak boleh. Aha. Kalau Kalau ini pantangan sebagian boleh gitu. Oh. Tawa dikit apa? Gak nyambung, lu juga telat, cetreng. Aduh. Udah ya? Belum, soalnya ada artikel lagi tuh. Ya. Kak Karen mau bacain. Ini umur segini segar bugar. Umur 76 tahun Mali Tongtong akui lemah hadapi putri bungsu yang berusia 5 tahun. Itu ngikut. Di sini, Dek. Sini sayang. Siapa namanya Pak Haji? Melisa. Melisa, dipanggil Papa, dipanggil Papi. Papi, enggak manggilnya Dedi. Pinternya. Pegang. Umur berapa sayang? Umurnya berapa, Nak? 5 tahun. 5 tahun. Udah kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SMA ya. Om, 1 SD dong ya. Manggilnya apa ayah? Bapak. Bapak galak nggak kalau di rumah? Enggak. Sayang nggak sama Bapak? Sayang. Sayang. Ayah orang bagi duit. Emang kalau dikasih duit sama Bapak berapa? Buat jajan? 5.000 5.000. sama 10.000. 5.000 sama 1.000. Kemarin THR dapatnya berapa THR waktu lebaran dari Bapak? Lupa ya. Yang merah Yang merah 100.000. Banyak banget. Dipakein buat apaan itu 100.000? buat beli peralatan sekolah mau kelas 2. Oh mau kelas 2. Iya, naik kelas 2 ya. Pinter ih. Pak Haji Mali emang nggak bisa menolak apa sih kalau sama anak bungsu ini tuh Susah selalu nolak kalahnya apa, tuh susah kenapa? nolak. Pokoknya apa yang dia minta kita turutin aja. Persyaratannya yang penting ada. Bapak beli bukunya ini kita beliin gitu. Ya istilahnya anak kesayangan ya seperti itu. Iya. Asal jangan minta kapal aja dah. Nggak ada. Pusing Emang ya. kamu suka minta apa? Yang paling terbaru minta apa sama Bapak? Pengennya apa? Tempat pensil sama buku sama alat tulis aja buat Oh, kelas mintanya alat tulis apa itu buat aja. sekolah ya? Buat belajar ya. Pak Haji kan beda usia anak sama yang lain tuh, maksudnya anak bungsu ini sama yang lain kan jauh ya. Cara mendidiknya tuh kalau sekarang gimana? Kan beda generasi tuh, ada cara didik yang berbeda nggak untuk anak bungsu ini? Kita lihat dari kesalahan dia dan kerajinan dia apa setiap harinya. Nah, kita sebagai orang tua di samping mendidik juga nggak boleh terlalu kejam dengan anak. Iya, iya. Kenapa? Takut otaknya nggak mampu. Betul, betul. Jadi salah sedikit dia ya kita biasa-biasa aja. Oh iya. Jangan dikerasin. Jangan dikerasin. Ya, jangan dikeras. Mungkin beda ya kalau ngurus anak cowok ya Pak Haji ya. Ya. Dengan anak perempuan ya. Beda kalau anak cowok. Nakal gua, hajar lo. Oh ini Melisa, sekolah sayang. Iya papa. Udah gitu. Berarti Bapak nggak pernah marah sama Melisa ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah. nggak pernah. Baik Selalu ya. nahan kesel nggak? Kalau bilang, aduh gue pengen marah nih sama anak gue tapi gue tahan-tahan nih sama khususnya sama dia nih yang bungsu. Ya paling sama emaknya. Sampai kaget loh. Maknya sini. Mamanya mana mamanya? Maknya sini dulu maknya, bentar maknya. Nah gini, enggak ada bayarannya. Nggak mau nggak ada bayarannya. Ya udah nggak bisa dipaksa kalau begitu. Ya udah abis ini kita paksa aja Ibram. Jangan dipaksa nggak apa-apa, kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya, tapi sebelumnya Pak Haji terima kasih ya, kita doakan Pak Haji Mali sehat selalu. Amin. Masuk Haji Bolot juga cepet sembuh, bisa Amin, kembali amin, beraktivitas, sehat. bisa berkumpul sama keluarga. Ngomongin soal keluarga, kali ini kita akan hadirkan sesaat lagi. Ini saudara kembar, ada Rizky Ridho yang kemarin kabarnya Rizky baru aja pulang melaksanakan ibadah haji. Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Kita akan dengar kisahnya seperti apa, tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger. Satu hal yang pasti ajarkan
kakak. Adik kakak, kembar. Kembar kayak kita, menclak dan menclok. Badannya bagus banget. Ya. Badannya bagus banget. Tapi ini Bodybuilder. kita dengar kabarnya Punya tempat gym. kan baru naik haji. Tapi Masya Allah. nggak berdua, cuma salah satunya Oh, aja. Ih, berarti nggak kembar ini, mah. Karena menggantikan sang ayah yang meninggal dunia kan beberapa waktu yang lalu Iya, ya. jadi berangkat haji ya. Ya niatnya mau menggantikan sang ayah, tapi ternyata satu dan lain hal baru diketahui bahwa tidak bisa membadalkan haji. Badal haji belum bisa ya, kalau belum untuk haji. pertama kali Oh. ya di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Rizky dan Rido. Haji, sehat, Haji. Alhamdulillah. Silakan Iki sama Ido. Silakan Niki Ida. Pak Haji Iki dan insya Allah Pak Haji Rido. Insya Allah Pak Haji Ido. Selamat datang kembali di Indonesia Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat Iki. Kemarin naik haji sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Sama Ya. ibu. Wah senang banget pasti ya. Alhamdulillah. Kami semua mengucapkan terima kasih sudah hadir. Pak Haji silakan boleh-boleh yang sekarang. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Giliran udah anteng pulang. Rizky yang menunaikan ibadah haji bersama dengan Enjoy. ibunda tercinta. Ini dia. Almarhum tuh meninggal 2021. 2021 saat almarhum meninggal itu kan memang sudah terdaftar ya untuk ibadah haji. Sudah di tahun Daftarnya dari 2013. 2013. Nah, Potong COVID juga kan. Jadi akhirnya berangkatnya 2026. 2026. Harusnya 2023. Memang udah tahu akan berangkat 2026 ya. Iya. Saat almarhum meninggal dunia, saat itu tuh keputusan untuk yang akan pergi Iki atau Ido nih yang nemenin mama. Saat itu masih dipending dulu tuh, masih jangka tunggunya kan agak sedikit lama lagi. Ini mana yang tuan, yang mana yang budaan sih ini? Ini tua. Iki, Ido. Ini. Tuan 5 menit aja. Jangan Tuan Pak Haji Mali lah. Maksudnya kan yang mana yang duluan keluar ya? Iya. Yang duluan keluar malah lu. Orang tadi kita yang jawab, kita yang kena. Oke, jadi masa tunggu. Ya agak sedikit lama, jadi pikir dulu mungkin udah dilimpahin juga sama mama, udah ditanyain sama mama tuh, kakak-kakak tuh udah ditanyain semua. Siapa yang mau badal? Siapa yang mau. Cuman pada belum siap juga karena masih anak kecil-kecil mungkin ya gitu. Mereka Pada udah keluarga juga. Dan sebenarnya harusnya cewek sih yang nemenin gitu. Iya. Biar bisa Lebih terus intens. sama orang tua gitu. Ya, jadi nempel terus kan ya. Terus kenapa akhirnya nama Rizky yang disepakati sama keluarga? Oke, Iki aja deh yang nemenin mama. Itulah nggak taunya itu Masya Allah tuh dari Ido juga. Udah Iki aja nggak apa-apa. Iki aja nggak berangkat. apa-apa, aku bilang. Berangkat gitu. Karena udah tahu dia lebih rajin banget lah gitu. Jadi udah biar Idonya ketularan aja gitu. Itu emang Ido yang ya udah Iki aja deh yang Iya, Ido. Udah nggak apa-apa Iki aja. Ido nggak nanti ada aja. perasaan. Pas dia di sana baru berasa, aduh, kapan ya? Pengen ya. Pengen banget di Mina, pas lagi di Mina kan bareng semuanya rombongan itu kan tempat yang wah Allah langsung menyaksikan, jadi apapun yang dipinta mungkin insya Allah terkabul. Jadi ya insya Allah lah, jadi kepengen harusnya kan selalu berdua kan, umroh kan beberapa kali alhamdulillah berdua terus, ini sendiri. Terus dia di sana, Ido bengong ngapain ya? Coba bisa kedoain aja deh. Iya. Iki kan awalnya tuh ketika almarhum meninggal kan pengen ngebadalin, tapi kan tanpa sepengetahuan Rizky dan Rido saat itu ya Iya. bahwa ternyata kalau kita belum pernah Haji, belum bisa badalin. atau umroh nih misalnya. Umroh pertama kali kan tidak bisa untuk membadalkan untuk orang lain. Orang lain, ya. Untuk haji pun sama. Sama. Akhirnya baru tahu itu tuh kapan? Setelah ngedaftar sih. Setelah ngedaftar beberapa lama sudah menunggu, akhirnya belajar juga manasik kan ada, jadi nggak bisa dibadalin untuk orang tua. Tapi dengan harapan Iki juga apapun yang Iki kerjain di sana, amal ibadahnya Allah alirkan juga untuk orang tua Iki. Terkhusus untuk almarhum papa, karena berkat wasilah hidayahnya dari kebaikan beliau mungkin terlimpahlah kepada anaknya gitu. Doanya apa aja di sana Iki? Pasti untuk orang tua sih, untuk almarhum papa pasti. Dan ketika di Armusna itu, di situ tuh memang puncak hajinya itu memang berasa banget sih. Bahwasanya itu di sini tuh bawa dosa tuh banyak. Gitu. Terus ketika Ido tuh pas banget tuh nge-WA Iki tuh Armusna itu, Iki lagi di situ mau berdoa tuh. Ido ngechat, Ki doain ya anak-anak, doain Iki.
Di situ ya sedih banget rasanya kita. Itu terharu banget. Iya. Semua yang kakak-kakak didoain sedih sih di situ memang bener. Apalagi ingat orang tua, masya Allah. Kalau doa buat Ido yang khusus apa? Ya sama sih, kita tuh Allah angkat derajatnya dengan cara yang baik. Amin. Allah kayakan kita tapi kayaknya harus beriman gitu. Amin. Jadi kalau udah beriman insya Allah kayaknya terkontrol gitu. Kenapa Dok? Nggak apa. Gitu sih. Senang lah. Kalau diingat di sana kan senang. Langsung. Ya, dan tahun ini juga yang haji kan agak dibatasi ya Ki ya. Jadi pasti lebih lenggang. Jadi ibadahnya pasti jadi lebih bisa khusyuk ya. Kaget juga pertama. Karena biasanya umroh itu diurusin tapi sekarang masya Allah kita yang ngurusin orang. Ngurusin Ngebantu. mama ya. Iya. Bukan hanya mama sih. Ada banyak ya. Iya Apa ada Ki, ada banyak. pengalaman apa gitu? Iki pertama kali nyampe ke ini aja tuh di Mekah tuh, wih udah disandingin sama orang yang tua. Satu kamar semua kan orang tua semua ya. Jadi ketika di Madinah terutama tuh orang tuanya udah 76 tahun. Masya Allah. Nanti ngurusin mereka, oh mungkin ini ganti papa kali ya gitu. Jadi aku harus ngurusin dan berharap kebaikan Niki ngurusin ini ada orang lagi yang ngurusin mama. Gitu yang gantiin karena nggak 24 jam tuh nggak bisa Iki nemenin mama. Selalu ada buat mama. Iya gitu. Ido, ya, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini Ido sempat nulis ini di media sosial. Bismillah ya Allah, lancar ibadah hajinya, berkah dan mabrur insya Allah. Amin, titip doa yo buat Ido, tahun depan gantiin haji, amin. Amin. Ketika sampai Tanah Suci, Mama bilang apa ke Iki secara khusus? Pokoknya di Armusna itu dia mama sebelum ke Armusnanya itu Arafah, Mina, Musdalifah itu ya. Itu kan puncaknya. Jangan main handphone enak gitu doang sih, Mak. Fokus minta untuk papa. Untuk keluarga, kakak-kakak jangan lupa didoain. Biar selalu ingat dapat hidayah sama Allah gitu. Biar untuk dekat terus sama Allah. Itu sih doainnya. Kan nggak selalu barengan sama Mama terus di sana ya? Iya. Ada kekhawatiran tuh pas saat apa dan apa kekhawatirannya? Gak ada sih, karena memang pas lagi momen ke Raudhah itu pasti kan berdesak-desakan. Dan itu kan sekarang pakai nusuk, Aplikasi ya? aplikasi nusuk nggak sembarangan lagi. Nah di situ ada beberapa jam yang mungkin bebas tidak pakai nusuk. Nah jadi mama tuh bertiga sekamarnya sama teman kamarnya. Jadi dia berangkat bertiga. Bilang ke Ido tuh? Bilang ke Iki? Bilang, hati-hati ya nanti harus pegangan terus. Kelepas tuh pegangannya. Akhirnya dia Dorong-dorongan. dorong-dorongan hilang. Mama tetap masuk ke Raudhah, cuman udah bingung dia mau kemana. Sendirian? Sendirian. Sendiri. 2 jam dia nunggu Mama. Apalagi kan ada berita juga yang itu ya. Yang hilang itu ya. Yang hilang itu. Sampai meninggal. Jadi gimana? Mama terpisah 2 jam? 2 jam. Tapi Terus itu ketemunya untungnya ada pakai gelang, ada pakai itu bisa dikontak. Aksesoris inilah, name tag kan. Itu kan biasanya kalau jemaah umroh atau jemaah haji itu kan mereka selalu diingatkan sama pembimbingnya, ingat gerbangnya gerbang nomor sekian kalau misalnya kepisah. Iya. Akhirnya yang menemukan Mama atau Mama menemukan rombongan itu gimana? Ada petugas ya alhamdulillah untungnya. Nemuin ya. Iya, jadi petugas itu saling koordinasi karena mereka punya grup juga. Karena melihat ID-nya, ada nomor teleponnya, dihubungi Tugas lain gitu. petugas lain ya. Mama itu gimana? Kelihatannya khawatir atau gimana? Panik nggak? Iya, gimana doanya di situ? Gak fokus doanya orang hilang. Oh iya. Iya, udah khawatir duluan Mama. Pastilah. Ini kita mau lihat di sekitaran Raudhah ya. Iki apa doa khusus yang dipanjatkan di Raudhah? Untuk Bapak itu terutama tuh semua amal ibadah Iki berharapnya terlimpah lah untuk orang tua Iki, terutama Bapak gitu. Terus doain untuk anak-anak, Ido juga, kakak, semua orang yang nitip doa tuh kayaknya teringat. Apa yang mereka itu, siapa lagi ya gitu. Jadi udah otomatis doa di sana ya Ki. Iya. Dok, ini juga kita kan pasti pengennya Ido segera menyusul. Amin. Ya kan, tapi kan kita tahu antriannya Masya Allah luar biasa ya. Jemaah haji Indonesia itu jemaah haji yang Paling banyak ya. paling banyak sedunia. Iya. Antriannya juga cukup panjang, apalagi Provinsi Jawa Barat sama Jawa Timur itu bisa 20 sampai 25 tahun tuh. Ido udah mulai daftar?
pengennya tahun ini daftar, mudah-mudahan dapat ONH ya. ONH plus ya. Apa Proda ya, mudah-mudahan. Amin. Kalau ada rezeki pasti udah berangkat. Karena soalnya ngeliat Iki tuh, wow seru. Oke, Seru banget. aku insya Allah mau berangkat, pasti insya Allah berangkat. Kalau bisa sama istri, insya Allah. Kan rencananya awalnya pengen badalin almarhum ayah kan, tapi kan memang tidak bisa karena memang belum pernah haji sebelumnya. Artinya kan harus naik haji lagi untuk bisa membadalkan almarhum. Nah kalau Iki sendiri ada keinginan untuk naik haji lagi? Pasti. Tadinya pengen pulang dari sini, pengen daftar lagi. Masya Ternyata nggak bisa, harus nunggu 15 tahun atau berapa tahun gitu baru bisa daftar. Makanya, wah nyesel banget ya ketika... Itu peraturan terbaru Aku gitu baru ya? tahu loh peraturannya kayak Iki begitu. dengernya kayak gitu. Oh jadi Iki udah coba mau daftar lagi? Lagi kesempatan yang belum. Oh gitu. Iya. Jadi berarti kemungkinan besar Kenapa untuk nggak daftar berdua? duluan ya daripada ngegantiin. Oh harus nunggu lagi. Lagi. Gak bisa langsung pergi lagi. Nggak bisa. Paling nanti istri yang bisa berangkat itu kan nunggu 25 tahun misalkan. Nah itu kan udah masa yang nggak bisa Iki tadi langsung Iki daftarin setelah 15 tahun. Nanti kalau Iki udah 5 tahun daftar, istrinya udah mau berangkat bisa ditarik. Oh itu bisa ditarik supaya bisa barengan Iya. istri Sama haji suami. pertama Iya. nanti Iki badalin Badal. buat ayah. Ya, Amin. amin. Insya Allah mudah-mudahan. Kita juga mau kasih lihat ini ada satu cerita mengenai ibadah haji mereka kemarin. Di tengah ibadah haji, Ibu Rizky Rido sempat jatuh sakit akibat cuaca ekstrim. Ya. Itu kan cuaca katanya, kemarin kan juga dapat info dari Arafi itu 40 derajat lebih ya. Lagi panas-panasnya. Panas banget ya. Banget. Semakin mendekati puncaknya haji makin panas. 48 derajat. Panas sekali ya. Nah itu jatuhnya karena apa Ki? Itu berita Mama. Sakit itu karena memang cuaca sih Kak, karena memang nggak tahan. Udah gitu apalagi pas lagi ke Mina ngelempar jumroh itu, Iki bilang Mama kan masih sehat, masih bisa jalan. Setidaknya bisa melempar sendiri. Karena di situ momen penting yang mungkin kan kita ngelempar bukan hanya sekedar melempar, kesalahan-kesalahan kita diingat dilempar ya Allah. Tolong engkau hapuskan gitu kan. Jadi Mama sendiri jangan dibadalin dulu gitu. Nah disitulah jalan itu Kak 11 kilo. 3 hari berturut-turut itu. Nah hari pertama diusahakan Mama sendirilah. Lempar biar ngelihat suasananya dan meminta sendiri gitu. Dan akhirnya setelah itu Mama langsung sakit tuh karena memang nggak biasa jalan Jauh. bolak-balik dan Iki kasih motivasinya banyak yang memang pincang-pincang, maaf cakapnya gitu lah Kak ya. Orang yang kakinya nggak normal masih diusahakan untuk ke sana gitu. Terus berjuang ya, Iya. bisa ngelakuin semua rukunnya haji ya. Akhirnya gimana tuh? Sempat dirawat gak Mama? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak, cuma naik betis kayak gitu-gitu tuh karena memang Gila. Apalagi kalau mungkin usia Mama kan kalau kita masih muda-muda aja mau haji tuh ada latihan fisik dulu. Iya. Mama enggak ya berarti ya? dari setahun sebelumnya ayo Mak nge-gym. Dikit-dikit yuk. Kan di gitu, tempat Iki. sendiri, Iki. Iya. Ah, jadi Mama juga latihan fisik juga tuh sebelum Iya. naik haji? Gym di Di rumah. Oke. Udah Iki bilang sih, makanya Mama tuh mungkin karena memang udah bersihin taman aja udah nge-gym kok enggak beda Mak, fokusnya beda. Ayo nge-gym. Terus akhirnya gimana? Mama dengan kondisi fisiknya pada akhirnya? Ya sakit, bener-bener yang Sakit ya? demam tinggi. Tapi semua rukun hajinya udah terlaksana ya Ki? Mama Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Cuma makan obat penurun panas aja atau? Iya, untungnya alhamdulillah dokternya juga sigap kan di sana. Alhamdulillah. Sempat video call sama Ido nggak di sana selama ibadah haji Mama? Ada. Ada sering itu. Susah juga sinyalnya gitu. Terus kalau masuk aja sih, kan kadang centang 1 ya. Jadi berarti belum nggak aktif nih. Perbedaan waktu juga, kita lagi santai di sini udah tidur. Gitu. Mama bilang apa aja selama di sana buat Ido? Ya itu sih nitip doanya aja. Dan Ido nggak selalu hubungin Mama karena tahu pasti Keganggu biar fokus ya. lah. Biar fokus Ido ya. hubungin ke Iki aja sih. Selalu titipin pesan-pesan ke Iki aja, jagain Mama, liatin Mama gitu. Momen yang nggak akan pernah bisa dilupakan untuk Iki kemarin tuh apa sih barengan sama Mama ketika naik haji bareng? Yang pas di Armusna sih, di situ kan memang berdoa bersama ya. Udah gitu juga 6 jam kita berdoa tuh di situ barengan semuanya. Dan di situ ada orang tua Iki, terutama Mama. Jadi berasa puas aja sih untuk minta maafnya ke ibu gitu. Di sana. Ada momennya itu minta maaf sama Mama? Ada. Bilangnya apa? Mak maafin ya karena memang kita nggak bisa berkata-kata lagi ya dipeluk aja itu udah masya Allah gitu hilang. Iki paling muda kemarin di antara rombongan? Ada lagi yang lebih muda. Ada yang lebih? Tapi katanya Iki juga jadi petugas
karom. Iya, sebenarnya enggak sih. Enggak bertugas, cuman karena memang ngebantu teman-teman juga gitu. Karena memang kasihan juga orang tua tuh enggak pada bisa naik lift. Kayak gitu-gitu udah ngambil makanan. Jadi setiap makan 3 waktunya itu ngambilin makanan. Jadi apa aja? Iki bukan petugas secara yang ditunjuk langsung, tapi Iki ngebantuin tuh apa aja di sana kemarin? Jadi tukang urut. Tukang urut. Iya. Ya Allah, Ki. Jadi- Berapa orang yang Iki urut di sana jemaah haji? Tukang potong rambut. Ntar pulang urut ya. Iya. Tukang urut. Berapa jemaah yang Iki urut di sana? Yang datang ke kamar tuh banyak gitu minta urutin. Ya Allah. Oh ya? Iya. Oke, ini ya. Kaget. Tapi ternyata bukan ditunjuk secara langsung ya, cuma Enggak. jadi seksi sibuk aja. Ya saya sih. Ya itu kesadaran Iki. Volunteer. Ya. Dorong buat Ngurut, terus apa lagi Ki? Dorong itu Kursi roda. si roda juga. Roda. Kursi roda, terus apa lagi? Iya, jadi inilah. Hah? Enggak sampai nyuapin. Tukang potong rambut. Potong rambut. Iya. Iki yang nyukurin. 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 Padahal nggak pernah motong rambut. Tapi aku nggak bisa motong, nggak apa-apa. Katanya, Dibotakin cukur sampai habis. Ya, kalau botakin gampang lah ya Bang ya. Cuman ada yang minta pinggirnya aja. Tapi nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, coba aja. Udah. Udah percaya aja pokoknya Iya. Iki yang nitipin Masya Allah tugas. sih. Gak akan bisa dilupakan ya. Termasuk Iya kita loh. dengar kabar kemarin juga sempat Masya Allahnya mengumandangkan azan di dekat Iya, Ki. di Makkah ya. Iya. Kita mau kasih lihat dulu sebentar ya. Di- Jadi muazin di mana itu? Itu permintaan dari salah satu jamaah sih. Di mana itu, Ki? Kan biasa memang suka ajan juga di dekat rumah ya, dekat masjid rumah. Aha. Dengan tujuan memang kenapa pengen azan itu karena memang Allah mempertahankan suara kita. Kita sudah gunakan suara kita untuk di dunia itu sebagai untuk cari rezeki. Dan aku pengennya bersaksinya berkontribusi juga di akhiratnya juga suara ini digunain untuk manggil loh gitu orang untuk sholat. Itu di mana? Itu di hotel. Di hotel. Hotel. Di Mekah. Iya, cuman kan itu banyak kloter lain juga kan. Banyak kloter 1, 2, 3, 4. Dan itu satu kloter itu kan bisa 300 orang. Ki kan udah biasa azan ya, tapi pasti ini berbeda ya. Beda banget ya Masya Allah. Apa yang Ki rasakan Deg-degan ya, Ki? perbedaannya? Deg-degan banget karena memang biasanya kalau nyanyi tuh kalau salah kan bisa lemparin penonton ya kan ya. Kalau lupa lirik kan bisa lemparin. Ini kalau itu kan nggak bisa Bang. azan lupa lirik gimana? Ya maksudnya kan kalau Kan grogi karena groginya. ya grogi, maksudnya kalau azan di dekat rumah kan sudah biasa. Ini kan di Mekah langsung gitu ya. Gitu dengan harapan ya mudah-mudahan dimanapun Iki berinjak dan di situ Iki usahakan untuk gunain suara vokal gitu untuk Allah juga. Udah gitu nanti berharapnya pengen anaknya Iki juga nanti jadi muazin, pengennya gitu. Amin. Dengan suara yang luar biasa indah. Iki, kita punya sesuatu, kita punya sebuah tayangan untuk mereka. Masya Allah, udah lama banget ya nggak ketemu Bapak. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Pernah berangkat umroh. Ya, di situ sih nggak nyesalnya gitu karena memang bukan waktu maksudnya itu kita masih jayanya gitu masih di naik-naiknya Papa juga udah nikmatin gitu bukan ketika kita jaya langsung meninggal enggak alhamdulillah udah bisa berangkatin almarhum Papa juga. Seandainya Iki bisa mengucapkan ungkapan terima kasih sekali lagi untuk almarhum, apa yang Iki mewakili Ido ingin sampaikan? Kalau Papa masih ada? Iya. Ya, Iki sih berharapnya setiap amal ibadah yang Iki kerjakan karena dari beliaulah kita bisa tahu dan belajar agama tuh banyak hal gitu yang dari beliau gitu dari sholat subuh jangan sampai tinggal itu dipecutnya kitanya disiram pakai air gitu suruh bangun itu Masya Allah mudah-mudahan itu suatu perjuangan untuk orang tua ngedidik kita dan sekarang alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan sholatnya kita jaga dan Allah limpahkan semua pahalanya untuk orang tua Iki gitu. Apalagi untuk almarhum Papa sih. Itu aja sih. Amin, Masya Allah surga deh Papa di sana. Semoga segera menyusul buat Ido ya, buat naik hajinya ya. Hajinya. Kalau Iki abis naik haji yang berikutnya, abis naik meja operasi, ada Lisa Mariana. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Takkan ada yang bisa menggantikanmu di hatiku.
undang seorang selebgram Iya. yang kemarin katanya habis dioperasi. Tahu operasi apa? Operasi apa? Amandel. Kan. Operasi zebra? Bukan dong. Operasi usus buntel. Khusus Buntu. Udah. Buntel mas sate dong Ibram. Hidungnya. Hidungnya kenapa? Lagi. Lubangnya nambah 3. Ini yang lo tau nggak ini yang keberapa kali? 7 kali. Hah? Berapa? Operasi Coba 7 kita tanya. kali. 7 kali. 7 kali. Belesek lagi kayak lu apa gimana? Gitu deh. 7. Baru gue tanya dokternya siapa. Ada puas-puasnya sampai 7 kali. Dibagi-bagi Apakah itu ambil. edik ya kali ya? Mungkin ya. Nggak ada adik-adik. Ya kan kita mau tanya nih. Lisa Mariana. Dia tuh Urus saya gue di situ ya. Iya. ya langsing. Itu kameranya emang dibikin kayak Memang dia yang sengaja dilangsingin kamera. jadi gue ketemu dia nih ini kali kedua. Waktu pertama aku lagi apa kabar? Sakit lagi itu. Sekarang coba hidungnya apa kabar? Ini ke-7 Ini kali. diapain lagi sih? 6. Ke-6 kali. Emang nggak puas apa gimana sih? Ya, ntar kita cerita ya di situ. Ntar kita cerita ya. Lebih ke keamanan jangka Panjang. Oh. Tapi bukan karena sinus sih, emang mau cantik aja gue. Iya. Ya. Soalnya iya, rata-rata tuh orang tuh alasannya karena sinus operasi hidung. I never say that. Nggak pernah. Kalau Kak Karen bukan sini, emang mineng. Kami ucapkan terima memperbaiki kasih, senau. Lisa. Makasih. Operasi hidung yang ke-6 kali Sobat Ambiar. Hasilnya kita lihat seperti ini masih bengkak ya. Ini bengkak Dibuka dikit. dong sekarang. tampak Dibuka dulu. Sama perawat. Oh iya, ya. sama perawat. Oke, nanti kita akan unboxing di sini Sobat Ambiar. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Macam-macam. Please, izin kita mau unboxing boleh ya? Boleh. Jadi di sini Unboxing. ya. Eksklusif di pagi-pagi ambiar. Kita sudah hadirkan, ini dia ada suster. Silakan suster. Ini nggak gampang loh ngebuka gipsnya loh. Ini gift soalnya. Ini susternya Rafathar kita hadirkan ya. Jadi suster ini yang biasa memegang spesialis gigi ya. Maksudnya ini gigi. Jangan dihalangin biar kameranya berleder coba ya. Ya, ini Loh, sambil duduk susternya Silakan boleh. dari bengkel Nawilis ya. Ketok magic. Tadi bilang dokter gigi. Masa ke dokter kecantikan? Siap ya. Oke. Nah, yang benar tuh harus pakai sarung tangan gini guys. Bener. Siap dibantu ya. Bim salah, Bim jadi apa? Prak. Wah. Ih, bengkok. Gak ada. Bengkok. Gak ada. Lihat tuh lubangnya udah sama. Close up guys, close up. Langsung sini. Lagi. Ih, bengkok. Si Lisa gini, kamera sini. Nora lo itu kan kamera bisa ngezoom. Ma, Kan bisa maju. maaf Nora. Orang namanya juga baru. Udah ya Mbak, terima kasih ya. Mbak ini perbannya mau dibuka juga. Apaan apaan? Mumi kali ya. Perban Lu sunat. habis si Mbak datang cuma buat buka perban dong. Coba, bagus banget hidungnya. Masih bengkak tapi nanti kalau misalkan udah agak slim, tewas lu semua. Coba miring anak ngeliat ke sini lah sini. Lo kecolok Lihat. kita. Lihat ini kemiringannya 45 derajat. Sebelah sana, kalau kita lihat ya. Lis. Angle lo mana sih? Kanan, kiri. Sekarang kanan kiri udah bisa Kak pegang. Udah cakep ya? Udah cakep. Alasannya tuh apa sampai 6 kali operasi hidung sampai direvisi kayak PR? Jadi tuh yang kemarin itu Tabok lu ya bentar. Nggak usah ngajar-ngajar, nggak usah. Wah itu, maaf ya penonton, orang lagi ngomong kata Perlan gini, Vega tuh butuh katanya. dari dulu. orang tadi dia di backstage gini, gue mau nanya-nanya OPA, malah gitu tadi katanya. Jangan dikasih tahu Alisa. Sampai 6 kali, kenapa sampai 6 kali? Aku juga nggak mau sih sebenarnya berkali-kali. Iya, kena itu. Kok sore gitu? Oh. Hah? Agak masih belum. Tamponnya kemarin baru dibuka. Tamponnya baru dibuka. Sampai 6 kali. Kenapa 6 kali? Ya karena dulu kan kecelakaan. Dulu kecelakaan. Terus? Gimana ya, gue emang gak ada puasnya lagi ya. Iya. Jujur aja deh. Edik kan? Edik. Tuh Kak Karen Jadi aku kayak- bilang Edik. Kan agak langsingan nih. Iya. Kayak ada yang kurang ya gitu. Terus yang kemarin juga
ada kendala, miring. Miring tuh lubangnya nggak sama. Kalau yang ini, Kalau ini Udah sama. harusnya sama ya. coba-coba lihat. Tapi kayaknya masih miring deh, Lis. Nggak, udah deh, jangan netizen deh. Apa-apa miring, apa-apa miring. Lisa, Nggak belum. Tapi Lis kalau misalkan nih berarti kan dirubah juga dari bentuknya berubah. Itu kamu yang minta kayak ada referensinya atau dokter yang iya tuh, menyarankan? mirip Aku cuma bilang sama dokter Ari gini, Dok, bikin kayak hidung mahal. Oh, Ari ya." Tulang namanya. Bukan dong, itu. Dokter Ari. Dokter Ari itu kalau lain Sabtu lagi. Minggu Ari libur. Iya. Iya bilangnya gimana ke dokter? Itu soalnya tinggi loh. Aku maunya tinggi, Tinggi. ya, ngapain di OP kalau mintanya natural? Iya. Ya kan, nggak mau. Jadi ada referensi pengen kayak siapa hidungnya gitu. Pokoknya ngebule aja gitu. Nggak boleh. Karena kan kalau pakai ribs itu kan dia menyusut. Jadi- Tapi ternyata si Skizel itu dia punya teknik baru, jadi dibuka nih dari sini nih. Jadi kamu pakai apa ini? Bukan pakai tulang rusuk. Fascia. Dari otak gitu. Jangan. Bukan dari otak. Ini miring. Lo nunjuknya kan ke Pakai situ, apa? Lis. Ini fascia. Pasien apa sih? Dia nggak tahu Nggak dia tahu pakai tuh apa tulang gimana rawan ya? di kepala. Iya, tulang rawan kepala ya, Mak? Maksudnya tadi ada pembedahan di kepala dong? Iya, Oh diambil dari bagian diambilnya dari kepala. kepala. Kulitnya. Oh, kulitnya. Buat ngelapisin si ribsnya gitulah kurang lebih. Jadi penyusutannya tuh agak lebih lama gitu. Kalau pakai ribs kan Hilangnya nyusut cepat. Oh, dia. jadi kamu ngambil dari sini, Enggak di kepala. di sini. Iya, di Kepala sini. sama di ribs. Di sini, di sini, Di di sini, sini, di sini. Berapa lama kemarin operasinya? Proses operasinya. Iya. Cepat kali ya kalau hidung. Enggak lama. Berapa lama? 5 jam. 5 jam. Ya 5 Lama jam. loh. 5 jam ya. Itu karena kamu kan rekonstruksi ya. Oh, dari yang sebelum. Reparasi. Itu yang lebih lama Reparasi. kali ya. Induksi di induksi nggak? Kita mau kasih lihat dulu. Reparasi. Abang boleh baca dulu Bang? Iya. Sebentar, Bang. Kembali lakukan operasi hidung Lisa Mariana untuk keamanan jangka panjang karena yang sebelumnya gegong. Iya, Gagal yang Gagal. gagal. Boleh jujur gak sih? Boleh. Kenapa Kan sih? kamu selalu Aku jujur. sih nggak pernah kayak komplain sih gitu. Jadi ya udah aku diem aja kayak suka bunyi gitu. Setiap cuci muka tuh Sebelumnya. keretok, Aduh, ngeri banget. keretok gitu. Terus kayak cuman gitu bunyi gitu. Atau dokternya apa pas kamu komplain Aku seperti nggak pernah mau nanya. Jadi ya udah diem aja. Jadi kalau cuci muka truk. Iya. truk gitu? Lagi Terus lama kelamaan kayak kok miring ya? Gitu. Ada deh fotonya udah gue kasih ke kreatif tuh. Nah dokter yang sekarang ini bilangnya apa penyebabnya kalau setiap cuci muka itu Ada bunyi. kretek. Oh ini yang lama nih ya. Oh ini. Oh ini yang lama, ini yang Itu ada rayap nggak sih kalau keretak-keretak? Iya takutnya kan gitu ada kecoaknya. Lisa biasanya tuh kadang ada orang, oh itu kok sampai merah gitu, kenapa hidungnya tuh? Oh itu yang operasi, oh ini yang sebelumnya miring, oh iya yang sebelumnya miring banget guys. Lubangnya ya? Iya, kayak tanjakan puncak agak belok ya. Ibram. Iya. Tapi kamu ini merasa terganggu gak sih dengan kemarin hidungnya tuh agak miring gitu? Terganggu banget soalnya kan kalau misalnya lagi live gitu. Lisa kan kalau live kan live produk kan ini harus perfect gitu. Pantesan kamu kalau Orang jadinya Fokusnya ke lubang. hidungnya ini tuh miring tuh gini. Kita kan lagi dagang gitu. pantesan setahun terakhir kalau perhatiin Lisa kalau live tuh selalu begini mulu soalnya dia. Cakep banget. Iya. Cakep Masa banget ya. begini lagi? Udah puas gak ini sekarang? Duh, Semoga ini yang ilah. terakhir. Ada lagi. Tapi pengen sih kayak ada lah. Pengen Lagi gitu. Coba selain operasi hidung pernah operasi apa Apa lagi? aja sih, Lis? Selain hidung, kemarin kan terakhir katanya lu bariatrik kan? Apalagi Terus apa? setelah bariatrik apa? Sedot. Lipo, Lengan. sama perut. Perut. Terus mau ini nih yang ini. Sayap. Sayap patah. Kemarin hidung habis berapa? Behong pasti kan? Kalau misalnya full bayar itu 150-an. 150 kalau full bayar. Ya karena di endorse. Gak di endorse full sih 60% gitu di diskon. Ya jadi 75, 70-an ya ya. segituan lah Mak. Oh, sisanya kamu posting. Saya posting. Oh, posting sampai usia kamu 60 tahun katanya. Jangan lah. Yang sebelah aja setengah jam 200 juta. Sampai 60 tahun. Oh, lama banget sih, Ibram. Kata suami kamu apa hidungnya? Kira pengobatan diabetes apa? Kata suami kamu apa? Apa yang Dia mah
dia mah udah terserah deh gitu. Tadinya dia ini ngiri, pengen juga. Dia operasi juga dia. Operasi. Ya dia kan nggak bisa operasi, orang dia udah di tangannya tato-tato mulu. Nggak usah lah, udah kalau kamu nggak apa-apa. Jadi jatuhnya kayak ini ya, bukan laki tulen kalau Jangan gitu nggak enak operasi mah buat siapa aja. Ya tapi kalau lu nunjuknya ke Karen sih. Enggak, gue nunjuk ke sana, tuh. Kita Artikel maksudnya. Terungkap klinik yang pernah menangani operasi hidung Lisa Mariana ternyata mempunyai banyak riwayat keluhan pasien. Gue copot. Hah? Ya. Yang bener, emang iya? Ya. Jadi, Mas, sebelum Jadinya gimana? Jadinya kok bindek gini? Gimana? Aku tuh nggak ngeriset kalau dia tuh Kamu riset? nggak pernah. Maksudnya ya main terima aja. Ternyata pas aku lagi live, klinik itu kan banyak banget korbannya, gini segala macam. Kan parno ya. Iya. Gitu, udah sih gitu aja. Cuman aku nggak ngomong apa-apa sih. Itu klinik yang sebelumnya. Ya, Oh, apa aja hasil risetnya yang kamu temukan tuh korbannya tuh apa aja? baik banget tuh Ruhara. Korbannya tuh lebih ke Ada hasil yang gagal. jebol, ada yang jebol, miring. ada yang Liz, berarti operasi kesalahan itu udah 6 kali ya? Apa 7 kali udah? Kalau yang kesalahan kemarin doang. Itu yang ke-6. Yang sebelumnya. Aku lupa deh, Mak. Semenjak Ya makanya jangan diambil dari kepala. Lu ngambilnya dari kepala sih. Jadinya deng-deng ditanyain. Kayaknya pas dokter yang ngambil otaknya kambil ini dikit. efek-efek obat bisa masih ada deh. Ada yang jebol. Tapi akhirnya sekarang kenapa pilih di dokter yang sekarang ini pertimbangannya apa? Karena udah belajar riset apa gimana? Iya udah. Udah ngobrol panjang banget lah itu 2 bulan sebelumnya. Pertimbangannya tuh panjang. Konsultasi terus lagi dia. Oh. Ini sudah hari keberapa ini operasi hidungnya? Ini kan tindakan tanggal 5 berarti seminggu kan? Seminggu. Semingguan ya. Berarti ini masih bengkak nih. Ini masih bengkak ya. Nanti kalau misalkan udah agak slim, bule banget gue. Emang tujuannya tuh kalau udah semakin cantik semakin bule. itu apa Tujuannya. Ya puas. Puas aja. Lebih kepuasan. Sama biar diundang sama program aja. Kenapa sih orang jujur? Iya kan? Ya nanti bulan depan coba operasi usus buntu kita undang ya. Jangan dong, Mak. Ya, sembarangan dong Ibram. Tapi kan kamu klinik sebelumnya kamu bilang itu kan gagal segala macam. Sempat mencoba untuk viralin, kamu kan suka apa-apa kamu posting. Enggak, backingannya serem. Capek tahu Rara mulu ih. Capek? Capek ya? Oh, tapi nggak mau kamu laporin ke polisi gitu seenggaknya? Udah banyak yang lapor, yang LP dia udah biarin aja, yang gerak yang lain aja lah. Aku mah males. Capek urusan sama polisi? Iya ngelaporin lu juga nggak kelar-kelar. Tahu udah kelar. Udah kelar? Udah kelar. Jadi kamu tidak mau memperpanjang masalah itu? Enggak, udah biarin aja. Alisa, kasih saran buat mereka yang pengen operasi Yang pengen hidung. operasi Kamu kan udah 6 hidung. kali Karena kan operasi kamu punya 6 kali nih udah. Sarannya apa dari Lisa? Kamu berapa kali? 3. Baru 3, kamu udah lebih banyak. Dari Lisa, Master of Operasi Hidung, mau kasih saran apa buat mereka yang baru akan operasi hidung? Ya pokoknya jangan ngasal lah, jangan nafsu gitu. Maksudnya kayak minta yang tinggi-tinggi gitu. Konsul dulu deh yang bener gitu. Nah lu aja mintanya tinggi. Mak, gue minta tinggi ini karena nggak full implan gitu. Pakai bener-bener dari ribs, dari ini fascia gitu, dari badan sendiri. Jangan terlalu bukan nafsu. benda asing. Kalau implan tuh kan benda asing. Benda asing. Gitu. Oh. Plastik. Kan? Iya. Pokoknya jangan terlalu bernafsu gitu ya. Iya. Pilihlah klinik bilangnya. yang tepat juga. Iya. Terus disesuaikan kali sama muka ya. Iya, Dan benar. kebutuhan ya. Kalau dia kan butuhnya emang tinggi. Benar. Sayang lah. Iya. Kalau misalkan harganya sama. Harganya mahal jadi lu mendingan. Tapi ini banyak. berapa harganya, Sa? Tadi udah Tadi udah dijawab. Makanya fokus kenapa, Mak? Tujuh. Yang penting lu puas, tidak merugikan siapapun. Ya, kebahagiaan diri sendiri. Kalau udah bahagia mah udah enak hidup, tenang. Tenang. Nggak hidup? Tenang. Tenang kok, nyenggol Sarwenda mulu. Kita mau kasih lihat ya. Yang satu ini. Katanya jangan dibahas, kata kreatif. Gue nggak nyenggol dia. Mana? Kita mau kasih lihat. Maksud Anda itu apa? Aku nggak nyenggol. Jadi, Cuma belain Koruben aja. Karena Koruben baik. Waktu pas aku lagi dihujat satu Indonesia, dia ajak aku duduk.
Terus kayak lo gitu loh, Kak Ibram. Kenapa tuh? Kasih tahu. Itu brand image lo benerin, sebenarnya lo tuh aslinya lucu Oh gitu. jadi loh. selama ini Ibram Gua banyak kasih- pengaruh. Oh. Iya, kita kan ngobrol di belakang. Iya, gue bakal kasih tahu. Hebat. Iya, ngasih tahu yang Yes. positif. Jadi ya udah gitu sebagai netizen juga kan gue gitu ya kesel lah gitu ngelihatnya. Sel, sampai diparodiin, lu parodiin Sarawena. Ya gue mah parodin doang, yang parodin banyak. Coba kita lihat ya, karena lu yang diundang kita mulai parodiinnya dari ala seorang Lisa Mariana. Kayaknya tuh Anda tuh bernafsu sekali. loh. Iya, kok kayaknya lancar Ah, banget kayak- tuh. Berapa kali tag tulis? Ah, Ya enggak, maksudnya Tapi itu apa beneran lo, Lisa berapa kali apa? take tuh? Kali cobain, Li, cobain. Contohin ya. Kambing. Gimana tadi ya? 200 juta. Kambing apa itu 200 juta? Sekali lab. Gitu. Berapa kali Udah, live? udah tuh gue digoreng-goreng lagi Berapa kali live? Pinter-pinter lagi. Berapa kali live? Buzzernya banyak banget. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Kok buzzernya banyak Tahu banget? dari mana fans? Itu fans. Nah, buzzer. Itu fans. Nah, buzzer. Buzzer. Emang tahu dari mana lu? Tahu Emang lah. kamu keserang? Diserang. Oh, terus? Tapi dikit sih yang nyerang. Tahu dari mana lu itu bazar? Buzzer orang 000 postingan 000 kan terus kata-katanya sama semua ya buzzer. Tapi kamu menanggapi kasus ini seperti apa? Kamu sebagai orang yang pernah juga dikasih ujangan sama seorang Ruben Onsu dan kamu melihat Ruben Onsu orang yang baik. Kamu ngelihat kasus ini seperti apa coba? Menurut kamu gimana? Menurut kamu Lis? gimana? Menurut aku tuh tetap nggak bisa dibenerin sih gitu. Kalau ngatain Syong gitu, ngatain apa gitu kan. Shock, agak ngatain shock gitu ya, karena kita semua shock, kita semua shock. ya. Syok. Seperti kamu juga membuat kita shock hari ini ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Geger. Biar banget. Untuk tak baik-baik saja. Pagi Pagi Ambiar, ini dia Siti Rahmawati dan juga Laila Park. Good morning. Morning. Kamu cantik banget. Ale. Oh my God, ini hidungnya asli kan? Ya iya dong. Ya, ini asli. Jangan Emang yang sebelah. Tapi kan nggak kebanting coba. dia yang turunan Turki aja tingginya segitu loh, Lis. Lo tinggi banget, Lis. Oh. ya. Nanti cantik turun. tante ya. Iya, Cantik banget ya, cantik banget ya. Cantik. Kok cantik koknya kayak sarkas gitu ya. Cantik. Ini Turki, turunan Kidul. Selamat ya Elif ya. Ya, Lulus lulus ya. SD ya. Ya, Tinggi banget. masa sih? Tingginya berapa sih kamu, sayang? 153 deh kayaknya. Kayak enggak lebih kayaknya. Baru mau SMP segitu Baru mau tingginya SMP. loh. Ya, Kita pada kuntet-kuntet. Kamu. Baru mau SMP. SMP. Tinggi banget. Siti dan juga Elif kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Gimana perasaannya kemarin di wisuda mau SMP? Gimana perasaannya, Liv? Agak sedih sih. Kok sedih? Kenapa? Karena ntar aku mau kangen sama teman-teman aku. Oh, Yang mau pisahan. pindah, iya pisahan. Best friend kamu yang di sana ya. Nggak berasa ya anakmu udah umur segini ya? Iya loh, bener-bener deh. Perasaan baru kemarin tuh ditimang-timang gitu kan ya. Tiba-tiba sekarang udah nganterin selesai. untuk Waktunya lulusan. cepet deh. Hebat banget anaknya jawab. Waktunya cepet. Biasanya Oke, cepet deh. orang tua yang ngomong begitu. Ini anaknya ngomong waktunya Gak cepet. kerasa ya, ini udah besar Iya ya. nggak kerasa. Oh, SMP. Dia yang ini ya. anaknya yang jawab Dia ya. yang cepet tumbuh. Ngelihat Elif itu anak yang seperti apa coba Siti? Sebenarnya dia anaknya pendiam, tapi kalau misalnya ditanya, diajak bicara, dia pasti aktif gitu. Iya, cemburu. Lebih cerewet ya. Rewet, iya. Jadi memang dan juga kadang-kadang sekarang kan anak sekarang tuh kalau misalnya disuruh ini pasti harus ada alasannya. Kenapa? Kok begini? Kritis. Iya, bener. Kritis. Kritis banget gitu. Elif tuh kan kemarin dari Turki tuh pindah waktu umur berapa sih kemarin? Umur berapa, Nak? Kelas berapa ya? Pindah dari Pak palingan kelas Dua ya? 2, iya kelas 2. Yang kamu lihat perbedaan sekolah di Turki sama di Indonesia tuh kayak gimana? Kalau di Indonesia tuh chaos. Chaos banget. Chaotic deh. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Elif? Kayak temen-temen aku tuh kayak random banget loh gitu. Oh, random gimana? Chaotic banget. Hah? Chaotic banget. Maksudnya gimana? Ya, dulu saat masih kelas 5 tuh
kan guru aku pernah bilang sesuatu ke temen aku bernama Berry. Bernama Dia Berry. kalau enggak lulus itunya kuisnya dia harus beliin kita es krim. Terus kan dia ini kan Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak nggak lulus tahu dia. Gak Dia- lulus. Jadi beli Dia es nggak krim. lulus. Nggak lulus. Iya dia beliin kita es krim semuanya satu kelas. Bukannya itu dong. seru, fun. Baik. Iya baik. Kalau bedanya sama Bedanya apa di Turki emang kalau di Bedanya apa? Turki? Yang di Turki sih nggak terlalu chaos, Nggak terlalu tapi banyak pembulinya loh. Oh, nanti kita bahas soal bullying di sekolah karena pernah menjadi korban bullying juga katanya. Tapi perbedaannya Elif yang dulu sama yang sekarang di usia 12 tahun tuh apa udah lulus banyak SD? ngomong. Oh, jadi lebih bawel. Banyak ngomong, bawel, tanya, Umurnya terus ya, Kak Siti. iya kayaknya. Memang pas waktu umurnya jadi selalu bertanya apapun itu. Belajar dari mamanya juga bawel. Tapi Elif tahu kan kalau mama ini penyanyi terkenal di sini gitu. Iya, Pingin Tahu. jadi penyanyi juga nggak Elif kayak mama? pengen. Pengen. Ya pengen, tapi suara aku nggak terlalu bagus. Gak apa-apa sayang, ini Karian juga suaranya nggak bagus, Nanti alhamdulillah. kan belajar. Harusnya kamu tuh jujur sekali ya. Iya. Belajar Jujur antara kejujuran. jujur sama polos tuh beda jauh. Polos dia polos. Tapi apa adanya, Elif kemarin ini juga waktu wisuda membuat mamanya terharu. Kita mau kasih lihat mamanya Siti ini terharu lihat anaknya di wisuda. Apa sih yang bikin terharunya Siti? Pada saat di graduation itu, yang bikin terharu memang kan sebelumnya Elif nggak pernah memberikan surprise gitu kan, yang sangat berarti gitu. Dan pada saat graduation itu benar-benar di situ Siti melihat bahwa ternyata Elif ini mempunyai cinta kepada ibunya itu luar biasa dengan memberikan sesuatu yang mungkin bagi orang tidak dinilai murah, tapi bagi seorang ibu walaupun itu sederhana, murah, itu punya arti yang begitu luar biasa. Sebenarnya ada di sini. Cuma ini adalah bawa apa aja sih? enggak, ini dia nih di sana. Aku kan nggak tahu kalau dia mendapatkan Lulusan? enggak, Creative Artist Award. Dia mendapatkan Creative Artist Award di antara teman-teman sekolahnya. Paling kreatif ya. Paling kreatif Karena bikin apapun. apa? Apapun dia gambar karena dia juga perwakilan waktu itu di sekolahnya untuk ajang internasional untuk menggambar. Dia memang jiwa seninya turun dari Betul. Kasiti ya. Iya, tapi aku nggak bisa gambar sebenarnya. Tapi nggak tahu dia dari mana. Oke, apa Kemudian yang juga nih dia, dia sendiri yang menggambar ini. DIY ya. Terus juga teman-teman aku nih. Oke. Oh iya. Oh, Ini bajunya dicoret-coretin Ini sama aku dan seragam. sama teman-teman aku. Tapi di sini juga kayak gitu kok, dulu tante kayak gitu juga sama. Oh, ini belakangnya. Pilok tapi Tapi pakai pilok. Enggak pakai pilok, pakai spidol. Idol. pakai pilok terus naik motor nggak pakai helm kalau tadi. Muter-muter kota tuh. Barangan emang cabe-cabean gue. Ini apa nih? Ini ada kata-kata dari Elif waktu itu buat mama. Coba bacain dong Elif. Soalnya bahasa Inggris ya. Iya. Coba bacain dong. Dear Dad and Mom, thank you so much for giving me all the best things you could give. Thank you so much for supporting and understanding me all this journey. And thank you so much for being my parent. I love you, Ibu. Oh, manis banget. Ya Allah, nggak berasa ya Kak Siti ya. Soalnya ini umur-umur Elif, umur-umur ABG loh. Iya, iya. Kenapa Elif kok nangis? Why? Kenapa? Kenapa sayang? Ada momen di mana waktu dia graduation kan gurunya minta untuk berikan sesuatu yang Iya. surprise. Kemudian dia mencari sendiri di HP-nya. Terus aku bilang, kenapa ini udah hampir 1 harian ini dia ngelihat ponsel terlalu lama. Kan aku kan khawatir dia nonton apa sesuatu gitu kan. Terus aku bilang, Elif kamu ngapain? Kok kamu kan serius banget ngelihat HP? Enggak Bu, sini ibu lihat. Enggak mau, akhirnya kita tarik-tarikan main HP, kita tarikan tuh HP. Akhirnya di situ Siti merasa ada apa di sini? Kok dia ada sesuatu yang dirahasiakan? Dia bilang, ya ada rahasia yang tidak bisa Elif kasih tahu. Mohon maaf, dia bilang gitu. Mohon maaf, ya aku tambah kesel. Tapi tetap khawatir jadinya kan. Khawatir, Kepikiran. iya lebih khawatir. Akhirnya
Siti marah luar biasa. Luar biasa, terus dia gemeteran gitu. Dia tidak bilang apa-apa. Setelah itu, ya maafin Elif Bu, katanya gitu. Nggak ada apa-apa kok di situ. Udah setelah itu kita pergi sama-sama ke sekolah dan pada saat momen untuk memberikan surprise, dia memberikan salah satu surprise. Sebenarnya bukan yang ini. Dia beli coklat. Coklat 3 batang. Yang lainnya bunga, buket. Yang luar biasa bagus. Mahal. Ini ya? Iya. Ini. Luar biasa bagus, mahal. Dia bilang, mana punya aku? Aku mau kasih surprise sama ibu aku. Dia lari. Ibu, ini yang aku rahasiakan buat ibu. Karena ibu suka coklat kan? Dia bilang gitu. Jadi dia detail loh Iya. ke mamanya. Dan dia tidak pernah pegang uang. Dia pinjam, dia minta sama tantenya Mbak Cici. Tante Cici boleh nggak Eli pinjam uang? Pinjamnya berapa? Berapa nak? Gak apa-apa, kamu gak usah pakai mic. Kamu gak usah pakai mic, nak. 50.000. 50.000. Kak Kata Cici. Tante Cici minta dibalikin 75.000 ya? Ya ini loh Lagi ceritanya sedih udah mau loh. keluar air mata guenya loh. Lagian Kak Cici kan kaya, punya rumah sakit loh. Oh iya. Cici paramedis. Cici Paramida maksudnya Kak Cici. Lagi sedih. Ya maksudnya biar terhibur. Lagian pakai nanya minjemnya berapa. Itu tau Aku nggak? kasih timbal sedikit aja Intinya ikut itu terharu. effortnya ya Elif ya. Itu Gak dia. pernah. Kamu tuh ngeliat handphone kenapa? Emang ada gambar apa di handphone? Kamu apa searching, cari Ngeliat apa? Kayak tutorial untuk surprise. Dia Surprise bikin ibu. sendiri, dia pakai kertas HVS, dia gulung sendiri. Ya ampun, jadi kamu Iya. do it yourself ya untuk Iya. bikin itu Terus ya. pada saat tutorial. iya itu dia. Dimakan nggak coklatnya? Bu jangan khawatir, Makanya makan nggak dua. ada. Kak, berdua. Satunya mana Bu, ada nggak? Itu buat asisten. Oke, yang lain kan ngasihnya bunga, sementara kamu bikinnya coklat. Dan itu juga uangnya kan minta dari tante sendiri. Terus ngelihat reaksi mama kamu saat itu gimana kamu lihatnya, Liv? Kayak proud gitu. Of course. Seneng. Yes. She's happy ya. Tapi aku merasa bersalah kan, karena kan aku marah-marah sama dia sebelumnya gitu. Tapi dia tuh tetap keke, ini my secret katanya gitu. Aku nggak bisa. Tapi percaya sama Elif ibu katanya gitu. Dan setelah itu baru aku bilang, ya Allah ini hanya segini dia. Apa merahasiakan sesuatu tapi ini sangat-sangat berarti buat hidup. Kak Cici cerita nggak bahwa iya anakmu minjem 50.000 sama aku? Masa Kak Cici begitu? Enggak. Kak Cici nggak rumpi gitu. Iya, justru Kak Cici nggak tahu kalau itu duit digunakan Buat apa, untuk surprise gitu loh. Iya, pas pagi-pagi dia nangis Ya juga. anakmu manis banget ya. Aku tuh ngerasa sweet bersalah jadinya gitu lama dia, tapi dia tetap nggak apa-apa ibu. Elif, tapi nggak apa-apa ya. Ibu kan pasti khawatir sama kamu. Iya. Ya, tapi ternyata kan akhirnya terobati dengan itu tadi. Manis Iya sekali. namanya aja ibu. Namanya aja Ibu. Ini apa? Ini apa lagi nih? Ini piagam tadi. Oh piagam penghargaan ya. Ada juga foto teman-teman aku. Oh, ada teman-teman kamu. Ya ini. Oh, ini kamu harus berpisah sama mereka ya. Tapi selamat ya udah lulus. Kita juga mau kasih lihat tadi Elif sempat cerita sama kita perbedaan sekolah di Indonesia dan di Turki dan ini yang dia dapatkan di Turki. Elif anak Siti Rahmawati pernah mengalami pembulian saat bersekolah di Turki. Kamu di sana kan sampai kelas 2 SD ya? Iya. Di kelas 2 SD dibully. Dibully. Di gimana? Siapa yang bully kamu? Cantik ini dibully. Lawan. Oh iya. Loh, Elif, ditanya sama Bule tadi. Bully sama Bule. Gimana nih kalau bully kelas 2 SD di sana? Iya. Ya, dibulinya Untuk seperti pembuliannya apa sayang? Dibulinya gimana? dia. Sumpah ih. Pembuliannya seperti apa sih Elif? Diapain Elif nak waktu Kamu masih ingat gak? Enggak terlalu. Tapi mungkin kayak physical hitting gitu. Ya. Oh iya? Serius? Oh. Kak Siti boleh pakai mic? Kayak Mike kasih itu. Iya, mungkin anak-anak sana kan aktifnya luar biasa. Ya, mungkin menurut dia lagi sedang bermain dorong-mendorong. Cuma menurut Elif kok kayaknya nggak Kasar. nyaman gitu, kok kasar. Kok karena kan dia sudah bisa membedakan ketika dia datang ke Jakarta, ke Indonesia, dia punya teman kok baik-baik, halus kalem santai. gitu. Itu Elif cerita sama Kak Siti atau Kak Siti tahu dari mana? Dari Elif. Oh, terus akhirnya Kak Siti, kan kalau biasanya orang tuh datang
sekolah ini. Iya, karena sempat juga mungkin Elif matanya merah tuh karena kesiram air sabun waktu itu. Ya kita konfirmasi pada saat itu dan ya memang langsung sih gurunya memang bagus gitu, cepat tanggap, langsung dilaporkan ke orang tuanya juga. Soalnya katanya Kak Siti pas datang ke sekolah sambil nyanyi ya, terbanglah tinggi. Iya, pada saat itu dibantu juga sama King Nasar ya King, marah-marah yuk. Eli selamat ya, membanggakan bukan cuma mamanya tapi kita juga bangga melihat Elif yang hatinya begitu sensitif dan juga manis sekali. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Pagi Abang. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Terima kasih. Rizky Ridho, terima kasih ya. Rizky Ridho, Siti Soto juga. Terima kasih. Elif, terima kasih ya. Lisa. Aku suka dari Apit gitu. Pak Haji loh. Terima kasih ya. Lisa nanti kesini datang lagi kabarin kita mau operasi apa lagi ya. Terima kasih buat Sobat Ambiar. Sehat-sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Kita kembali lagi di hari Senin tentunya hanya di Pagi Pagi Ambiar.